Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yahoo. Eh, Sehubungan dengan begitu banyaknya masuk juga eh, telepon dan messenger dari Facebook saya. Banyak diantara netizen atau masyarakat Tapteng mempertanyakan solusinya apa Pak gitu. Jadi dengan mungkin sebagian selama ini mereka telah melihat status-status saya, video-video saya, mereka minta kepada saya untuk memberikan solusi. Sebenarnya solusi itu bisa keluar kalau kita punya konsep. Konsep itu bisa kita dapatkan dari imajinasi, pengalaman, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa konsep saya tentang membangun Tapteng ke depan, di mana konsep ini sebenarnya dulu telah saya sampaikan kepada Bapak Bupati yang sebelum sekarang, Bapak Sukran Jamilan Tanjung, di mana kan mungkin kita semua tahu awal dari pemerintahan dia sebagai bupati kami itu bersahabat, karena sebelum dia menjadi bupati dia wakil bupati. Di saat dia wakil bupati itu, menurut ceritanya kepada saya, dia terjolimi, dan setelah saya lihat benar apa adanya, memang dia di saat wakil bupati itu tinggal di rumah dinas wakil bupati aja dengan fasilitas apa adanya, sehingga saya sebenarnya sangat hati saya itu begitu cepat merasa iba dan merasa langsung bersatu ketika melihat orang-orang yang menurut saya terzolimi gitu. Jadi jelas di waktu dia wakil bupati, walaupun kami tidak jarang berketemu, Pak Sukran Jamilan Tanjung ini kami satu golongan, sehingga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi dia menjadi bupati dengan saat itu Pak Raja Bonaran Stume yang ditahan KPK. Tak berapa lama saya pun dilantik menjadi wakil ketua DPRD, sehingga di saat itu posisi kami posisi berteman. Tapi ini hanya selang beberapa bulan saja. Dan di saat itu bupati yang sekarang, Bakhtiar Ahmad Sibarani, lagi berseberangan dengan dia. Jadi nanti ending daripada ini, Pak Bakhtiar Ahmad Sibarani di waktu itu dia ketua DPRD, saya dengan Bakti Marbun wakil ketua DPRD, kami dari sama-sama dari partai waktu itu yang mendukung Prabowo. Ada dulu koalisinya, koalisi Merah Putih ya, Merah Putih. Di sana kami waktu itu ada lebih dari 50%, hampir 60% menduduki formasi di DPR, partai-partai yang mendukung Prabowo di periode calon presiden periode yang dulu, yang lalu 2014. Jadi di saat itu bahkan Sukran kan menjadi ketua tim sukses koalisi Prabowo Hatta waktu itu kan, selaku dia sebagai PJS bupati dan sekaligus nanti dia diangkat menjadi bupati. Singkat cerita, karena yang kita bahas bukan masalah itu saat ini, yang kita bahas sekarang ini bagaimana konsep dan strategisnya, itu hanya review ke belakang saja, karena saya pernah memberikan konsep ini kepada Pak Sukran, tapi di saat konsep ini tidak dia bisa jalankan, disitulah kami pisah. Ya, nanti ada suatu kisah yang mengatakan bahwa salah satu konsep itu, nanti dalam konsep ini akan saya ceritakan, ini soal fee jabatan aparatur negara atau ASN yang menempati sebuah jabatan
Kapolsek Barus nanti yang menjadi saksi itu, dan sekaligus ada dari tim suksesnya yang menjadi korban nantinya itu ada, saya singkat aja, Marga Simamora dari Barus nanti. Itu kan saya ceritakan. Jadi artinya di saat itu karena Pak Sukran ini kelompok saya di waktu dia menjadi pertama dari bupati, saya menjadi wakil bupati, saya kasihkan konsep-konsep ini. Dan konsep ini nggak dijalankan, yang membuat kami menjadi perang, dan masuklah Pak Bupati ini ke pihak dia, sehingga waktu itu jadi dua lawan saya. Yang kuat-kuat di DPR adalah ketua DPR-nya sendiri, di eksekutif itu bupatinya langsung. Jadi secara otomatis seluruh di DPR dan seluruh di eksekutif kekuatan itu menghajar saya habis-habisan. Itulah awalnya peperangan ini. Dan saya mungkin tidak susah ini karena Bang Haryono Nenggolan juga menonton ini. Beliau mantan anggota DPR juga, tahu persis ini benar apa enggak ini apa yang saya sampaikan nantinya. Jadi saya menyampaikan kepada Pak Sukran, ini kebetulan Bapak kan mendapat peluang besar nih. Cuman 2 tahun lagi masa jabatan Bapak yang tinggal. Abang lah waktu itu, abang ya, karena kami bicara dari tidak atas nama lembaga di waktu itu. Berbicara di waktu itu kami di rumah dinas dia, tapi waktu itu dia belum pindah ke rumah dinas yang di Sibolga, masih di rumah dinas yang di Pandan, ya, wakil bupati. Dia udah PJS waktu itu, PLT ya. Jadi di saat itu tuh, apa itu Adinda katanya, pertama sekali saya punya konsep, Bang, saya bilang, memang dalam pilkada ini biayanya besar. Cuman ada caranya, kita tidak akan memerlukan biaya yang besar kecuali uang saksi. Kalau kita dicintai rakyat, bagaimana kita dicintai rakyat? Rakyat tentu harus kita bahagiakan. Bagaimana membahagiakan rakyat? Apakah harus memberikan mereka kekayaan? Tidak juga. Saya kira kalau mengkayakan semua masyarakat Tapteng yang lebih dari 300 jiwa atau lebih dari 100, hampir 100 kakak, itu tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin. Cuman masyarakat itu tidak harus dia berkecukupan kaya biar dia senang bahagia, tidak. Ya, ketika pemimpin itu bisa hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka, susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Ayo bersama kita membangun daerah kita ini. Karena sekarang kebetulan negara kita ini setelah adanya otonomi daerah, kepala daerah itu mempunyai peluang untuk memperbaiki di daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah itu, sesuai dengan kemahiran dan kecakapan daripada kepala daerahnya. Nah, apa itu Adinda? Kita malam ini akan kita bahas 2 hal saja dulu, karena 2 hal ini yang sangat mendasar. Kita bicara soal budgeting dulu. Kepala daerah itu harus bisa meningkatkan setiap tahun APBD kita lebih dari 20%. Kalau hanya peningkatan sekitar 5-6%, itu inflasi. Tanpa diurus pun itu pasti naik. Ya. Apalagi dana desa. Dana desa itu sudah ada program pemerintah pusat yang dia setiap tahunnya kalau berhasil ditambah sampai batas maksimalnya nanti 2,5 miliar 1 tahun. Itu undang-undang. Jadi kepala daerah itu memang harus bisa memperbanyak uang. Ya, memperbanyak uang untuk dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat. Bagaimana cara memperbanyak uang? Ini pertama uang APBD ya. Pertama sekali tentu kita harus, karena besarnya anggaran DAU itu linear atau berbanding lurus dengan
PAD, jumlah penduduk, luas daerah. Nah, yang penting sekali itu kalau jumlah penduduk udah jelas ya dia bertambah terus ya karena ada kelahiran. Terus luas daerah kita termasuk daerah yang terluas di Sumatera Utara saat ini. Terus yang ketiga pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kita, saudara semua, sampai hari ini masih sangat besar kebocorannya. Saya karena waktunya sangat singkat, saya ambil saja satu-satu dulu ya. Satu-satu item saja kita ambil karena nanti ini panjang sekali dan saya bicara tanpa konsep ini. Tanpa konsep sehingga ada kalanya terhilang ya, terhapus, lupa. Jadi saya ambil saja dulu satu. Setoran pajak restitusi atau distribusi daripada galian C atau mineral bukan logam ya. Ya, galian C itu sirtu, tanah gunung, pasir dan air ya. Jadi dalam hal ini saya dulu waktu dulu ya menghitung seluruh PAD kita, kalau kita maksimalkan dari galian C saja itu sudah kehilangan kita sampai 40 miliar setiap tahun. Dari mana itu? Dari mana itu? Itu galian C seharusnya per 1 kubik bangunan yang ada di Tapteng, baik itu swasta yang membangun rumah orang ya, apalagi proyek pemerintah, baik itu APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, itu minimal masuk kalau dulu nggak salah sekitar Rp6.000 per kubik ke negara. Nah, kita hitung saja berapa ratus ton, berapa ribu kubik setiap tahun yang diambil tanah gunung untuk penimbunan yang di jalan baru, berapa ribu kubik yang dimanfaatkan oleh PT Andra. Sekarang juga ada Sinambela katanya banyak galian C sampai ke Manduamas, sampai Pak Pipi, di Barus, semua itu dihitung. Jadi saya melihat yang di nggak usah jauh-jauh ya, yang di Pandan aja, yang di Jalan Baru itu nggak ada yang menyetor. Bahkan saya pernah dulu minta PAD hanya sekitar 1,8 miliar loh. Itu pun target 1,8 miliar terrealisasi sekitar 900 juta setiap tahun gitu. Saya kira kalau bayar pajak, Bang Pipi aja yang punya galian C di Barus itu sudah ada wajib ada 1 miliar setiap tahun, saudara semua. Baru yang satu itu, mari sama-sama kita hitung berapa yang dia keluarkan sirtu, karuk sirtu jual berapa ke kebun Nauli Sawit, ke kebun yang ada di Kolang, semua itu wajib dibayar gitu loh. Jadi ini sudah saya sampaikan, kita harus meningkatkan PAD kita dengan menghilangkan kebocoran, Pak Sukran. Itu baru satu ya, baru satu sudah saya bisa. Kalau saya Bupati Pak Sukran, saya bilang, saya bisa dari galian C saja, PAD kita akan saya support sampai 15 sampai 20 miliar setiap tahun. Saya targetkan dan wajib dapat. Dari mana hitungannya? Saya utarakan semua. Inilah Bapak data yang dari Dinas Pertambangan kita, target hanya 2 miliar, dapat 500 juta. Tahun 2015, tidak salah saya itu. 2016 apaan ini gue bilang. Mungkin kalau mau serius kita, aspalnya PT Andra saja harus lebih dari situ loh. Ini PT Andra waktu itu hanya menyetor 50 juta, bayangkan saudara semua. Ini harus dimaksimalkan. Itu baru satu sisi galian C ya, galian C, mineral bukan logam. Bagaimana dari parkirnya, bagaimana dari pajaknya, perkebunan, bagaimana dari pajaknya masyarakat. Sehingga saya dulu mentargetkan masyarakat miskin kita nggak usah diterima dulu Pak pajak pertanahannya, pajak rumahnya, IMB-nya Pak, gratiskan IMB, kecuali perumahan, pengusaha. Ini sekarang orang kan susah mengurus IMB karena dia nggak, kalau dia mengurus IMB, sebenarnya IMB itu tugasnya dan fungsinya sangat bagus. Pertama sekali, IMB itu tugas dan fungsinya adalah untuk minimal memeriksa konstruksi bangunan warga. Karena di IMB itu nanti dilampirkan gambar dan apanya, biayanya dan jenis-jenisnya, besi yang dipakai segala macam. Itu minimal PU, tim teknis bisa menilai bahwa ini layak, rumah layak dibangun apa tidak.
Tapi karena pembiayaan ada, sehingga masyarakat sekarang tidak ada yang mau mengusulkan mengusulkan pengurusan IMB. Saya minta dulu itu bisa kita gratiskan agar, tapi yang namanya IMB perumahan yang pengembang kayak Pak Janes Maharaja, Jamaluddin Pohan, lain sebagainya itu diperketat. 10 unit ya 10 unit keluarkan IMB-nya gitu loh. Gitu. Saya hitung ya, dengan ada sekitar 60 miliar PAD kita waktu itu sudah semua ya, pembagian hasil dari pusat ke daerah ya. Pemasukan daerah pemasukan lain yang disahkan oleh undang-undang seperti bagi hasil dari Bank Sumut ya, itu Bank Sumut kita dapat karena saham kita ada di sana. 60 miliar loh. Saya Pak bilang, ini Tapteng dengan perkebunan, dengan sungai yang ada. Sungai kita menghasilkan batu tidak hanya dipakai untuk Tapteng loh. Menghasilkan sirtu tidak dipakai untuk Tapteng loh. Sampai dibawa PT Andra ke Sidimpuan, sampai dibawa PT lain-lain, sampai ke Batas Taput, ke Tapsel. Mana uangnya? Itu harus diperketat. Jadi kalau arah sekarang banyak sekali orang yang ini, di samping orang mempertanyakan kepada saya apa konsep saya, ini konsep ini saya sampaikan sebelumnya ke Pak Sukran, ya. Ini saya di luar pikiran, di luar kepala nih, tak ada yang mau buku gitu. Jadi kalau ada yang salah-salah nanti mohon dimaafkan. Termasuk masalah-masalah yang perlu hafalan, lupa mungkin nanti tolong dimaafkan. Jadi kok hanya 60 miliar gitu. Jadi kurangi kebocoran, sebab dengan adanya bertambahnya PAD kita, itu dana alokasi dari pusat akan bertambah, sehingga terwujud kita ini. Tahu nggak, kita itu sebenarnya yang dipaksakan loh menengah. PAD kita itu masih sebenarnya yang sangat rendah itu loh, sangat rendah. Nah jadi dalam hal itu banyak sumber-sumber PAD yang harus diciptakan di Tapteng itu. Tidak ada saya kira daerah banyak di Sumatera Utara itu yang seindah, sebaik, yang punya potensial sumber pendapatan daerah yang bagus. Ini kebetulan ada di sini ada Bang Darwin lagi menonton. Siantar itu Bang Darwin sebenarnya kalau kita lihat mereka hanya cenderung ke perkebunan ya. Kalau kita di samping perkebunan juga ada lautnya. Dengan memaksimalkan sumber-sumber keuangan PAD dari pengusaha, kita bisa meminimalkan PAD kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin bisa kita subsidi gitu loh. Saya bisa hitung ya, PAD Pak Sukran ini bisa sampai 150 miliar. Kalau 150 miliar PAD kita, nanti perimbangannya itu Pak, kita bisa mencapai 1,6 triliun loh. Itu Nias Selatan saja yang jauh di bawah kita lebih ya mencapai Pemekaran, itu udah sama dengan kita APBD-nya sekarang, saudaraku semua. Macam mana mau memajukan rakyat, memajukan pembangunan kalau uang tak ada? Udahlah sedikit uang mau dikorupsi lagi, saudaraku semua. Jadi macam mana kita mau maju? Sehingga Pak Sukran, kita harus meningkatkan PAD kita. Saya akan siap membantu Bapak bagaimana cara meningkatkan PAD kita. Kedua, kepala daerah kalau tidak punya konsep Pak, semua akan terhalang. Tidak punya pengetahuan. Link dicari ke pusat hanya untuk membacking biar kita aman kebal hukum. Bukan link dicari bagaimana biar daerah kita itu bisa didatangi oleh APBN yang banyak Pak. Tidak ada itu peraturan Pak yang mengatakan jalan kabupaten tidak bisa dicat atau diaspal oleh. Ini ada Roy Pasca Sibarani nih, anggota dewan dari dapil saya nih. Pak Roy, tidak ada Pak alasan kalau Bapak mengerti, tidak ada yang melarang jalan kabupaten itu dibangun oleh APBN Pak Roy. Dasarnya bagaimana? Caranya yang perlu Pak. Dia ada program pengembangan wilayah, pengembangan kawasan. Contoh, kalau bupati menganggarkan sedikit anggaran untuk sebuah perencanaan, Kahona contohnya di Endam Dewi dibikin menjadi pusat pariwisata. Di sana
dianggarkan, setelah dianggarkan muncul DED-nya. DED-nya ini kita jual ke Kementerian Pariwisata. Otomatis Kementerian Pariwisata akan berkoordinasi ke Menteri PU. Sehingga apabila di Kahona ada kawasan pariwisata, jalan ke Kahona nggak perlu lagi kita yang membangun, Pak. Pasti satu paket nanti dengan jalan pengembangan kawasan itu. Kedua, bangun sentral-sentral pemukiman dan pusat industri yang menyokong Sibolga dan Pandan. Saya sudah bilang itu. Contoh di Labuhan Angin. Labuhan Angin itu sekarang kan berapa? 65 miliar habis duit kita membuat jalan, Pak. Di masa Tuani, sekaligus di masa Bonaran juga membuat, dan di masa juga Pak Supran menambah perbaikan dan pembenahan fasilitas pelabuhan itu, Pak. Apa hasilnya sekarang? Saya sudah usulkan bahwa di situ kita harus ada proses industrialisasi minimal membuat fax atau pengarungan dari para semen Padang. Kenapa semen Padang dibawa juga dari Padang ini pakai truk? Kenapa tidak pakai laut lalu di sana dibikin nanti pengusaha yang bisa menciptakan pengarungannya? Ya. Ini konsep. Dan konsep ini kalau kita mampu akan mendatangkan APBN yang banyak. APBN uang yang dikasihnya kan tapi Anda kepala daerah harus berpikir, jangan hanya berharap uang itu masuk melalui kas daerah. Sehingga Anda yang bisa menunjuk PPK-nya, Pimpro-nya, tendernya, segala macamnya, saudara, kalau yang bisa kalau melalui masuk APBD. Tapi kalau Anda seorang kepala daerah yang berpikir bagaimana biar rakyat masuk tanpa mengharapkan uang di kantong Anda dapat, tidak perlu Anda pikirkan itu. Yang penting ada pembangunan untuk rakyat. Ya. Tidak perlu melalui DAK saja. Kalau DAK itu saudara, ya nanti kita bahas masalah dana alokasi khusus. Ya. Ini APBN murni yang satkernya di Medan nanti, yang satkernya di Jakarta nanti, proyeknya di Tapanuli Tengah. Bagaimana kita bisa itu? Salah satu caranya, ini kalau ada mungkin orang-orang satker sekarang atau orang-orang pemerintahan yang menonton, ini dia pasti paham ini. Kepala daerah itu harus pandai mencolok. Mencolok itu bukan bawa uang kayak dulu loh. Ini DED kami, DED biar disahkan, biar mantap, dianggarkan anggaran pengawasan, perencanaan, pengembangan kawasan yang akan dibiayai oleh APBN itu melalui detail engineer design. Nah, itu nanti DED itu ya perencanaan secara komprehensif dia terlengkap. Itu dikontrakkan cuma 60 juta kok, satu paket kok. Apa salahnya 10 paket setiap tahun, setiap kawasan kita itu kita bikin DAD pengembangannya, sampaikan jual ke pusat gitu loh. Itu kepala daerah yang punya otak, yang bisa berhibah ke sana, datang berhibah kita ke sana. Jangan datang centeng menteng temui ke mampol seknek ditemui Kapolri segala macam bawa ampau biar aman. Itu mencari link pribadi namanya, bukan mau mengembangkan daerah. Ya. Cari anggaran pembangunan sebanyak mungkin di daerah, apapun anggarannya. Jangan gara-gara anggaran itu, biasanya begitu Pak, gara-gara anggaran itu tidak bisa ditampung, tidak mau pemerintah pusat mengalokasikan melalui DAK, karena kalau dana alokasi khusus kan masuknya kan ke APBD. Ya kan, kalau dia APBN murni kan satkernya nggak ada hubungannya dengan pemerintah kabupaten, nggak dapat apa-apa kepala daerah. Kan sekarang kepala daerah ini relanya itu dia tidak jadi dibangun daerahnya itu karena tidak ada sangkut paut dan hubungannya anggaran itu dengan dia gitu loh. Sudah tadi PAD ditingkatkan. Kalau saya melihat PAD di Tapanuli Tengah sangat bocor. 90% bocor PAD di Tapanuli Tengah. 90%. Jadi kalau ada sekarang 600 juta, itu sekitar 660 miliar, itu sekitar 200 miliar minimal. Ini harus bertahap. Karena kalau langsung kita hajar PAD itu dengan cara paksa, orang terkejut. Ya, terkejut. Contohnya banyak nanti pengusaha-pengusaha yang belum siap dia, karena yang namanya cash flow pengusaha itu kan sudah terbiasa selama ini hanya menyetor sedikit, ya, untungnya besar saja di kantonginnya, disimpannya menjadi kekayaannya. Tahu-tahu datang kepala daerah ditegakkannya aturan, terperangah dia membayar 100 juta, biasanya 15 juta,
bisa juga jadi masalah gitu. Jadi lambat 2 tahun saja cash flow kita lancar kok APBD Tapteng. Karena APBD Tapteng itu alhamdulillah puji Tuhan adalah daerah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi setelah PAD kita tinggi, APBD-nya tinggi, barulah bagaimana strategis membelanjakan ini. Strategis membelanjakan ini, kita tidak perlu hawai. Hawai itu kalau bahasa kami di sini, pegang semua. Sehingga dia kayak dibawa air aja nanti Pak, habis umpan dimakan air nanti Pak. Bukan umpan habis dimakan ikan, dapat ikannya. Jadi kalau pegang sini sedikit, sini sedikit gak ada arti. Saya sudah bilang dulu sama Pak Sukran, pelabuhan untuk apa? Di Tapanuli Tengah harus dibangun. Di Tapanuli Tengah kan sekarang nggak ada pelabuhan. Yang di Barus itu yang dibangun perhubungan itu nggak ada arti itu. Tidak bisa bantaran pantai Tapteng selain Teluk Sibolga menjadi pelabuhan yang bagus, tidak bisa. Kalau Barus dulu katanya pernah di zaman sebelum Indonesia merdeka ada pelabuhan, bentuk itu nggak seperti itu dulu. Ada 6 sungai. Ini Pak Ono menelpon, saya siaran langsung, Pak Ono nggak perlu menelpon, ya. Ada 6 sungai di antara Kolang dengan Manduamas. Saya sudah bilang kalau kita orang teknik itu bisa diakumulasikan, dikumpul di bibir pantai sehingga dia bisa menjadi pelabuhan teluk ke dalam. Biayanya besar. Konsepnya yang perlu APBN kita punya. APBN yang membiayai itu loh, bukan kita. Kalau kita sampai kapanpun nggak sanggup gitu. Kalau kepala daerah punya konsep, punya pikiran, jangan hanya bicara saja yang pintar, pencitraan saja yang pintar. Sudah genjot, hilangkan permainan PAD. Coba cek itu pertambangan Anda, coba cek itu rumah sakit Anda, coba cek puskesmas Anda, berapa duit yang masuk. Terus yang kedua, setelah PAD ini besar, udah balik dikit ya ke belakang ya, baru kita bikin konsep yang harus satu-satu pembangunan. Nah, yang sangat miris sekali ya, ini sudah APBD kita kecil, karena kelemahan kepala daerah yang tidak bisa membesarkan PAD, ya, disunat lagi saudaraku semua. Inilah salah satunya dulu alasan kami pisah sama Pak Sukran. Pak Sukran pertama sekali tender, kedua masalah PNS. Sebab begini, biar Anda tahu semua ya, jangan kita menyangka bahwa apabila ada pembayaran terhadap fee jabatan, itu uang dia. Contoh kepala sekolah, kalau membayar, kita mulai ya satu-satu ya. Pertama nanti dari fisik, ini udah kumpulin ya. Tadi kan masalah APBD ya, membesarkan APBD. Sekarang APBD itu udah besar contohnya ya, udah besar APBD ini. Bagaimana membelanjakannya? Tentu APBD ini kan ada 2 nih, fisik dan non fisik ya, modal dan belanja non modal ya. Jadi belanja modal itu belanja fisik itu kita tinggalkan sebentar. Kita lari ke belanja rutin dan termasuk belanja ASN dan biaya upah dan gaji PNS serta dana alokasi khusus yang dikelola oleh daerah. Dana alokasi khusus seperti dana BOS ya, dana pembangunan beberapa gedung nanti yang sumber dananya DAK dan rumah sakit. Itu biasanya rumah sakit dan pendidikan yang banyak dibiayai DAK. Kalau dinas kelautan sekali-sekali mau ada. Nah, ini kita dulu bicara soal masalah penempatan ASN atau pejabat struktural dan fungsional. Saudara sekalian, Anda yakin gak ketika kepala sekolah A duduk dia menjadi kepala sekolah dengan posisi dia hanya 1 tahun bayar 60 juta itu uang pribadi dia? Nggak mungkin. Anda tahu dari mana? Kalau Anda yang tinggal di desa-desa yang dekat sekolah, hitung
muridnya. Kalikan uangnya hak satu orang murid berapa dana bosnya. Lalu lihat apa yang dibelanjakan kepala sekolah terhadap uang tersebut. Itu uang dipergunakan satu untuk sumber daya, bisa menggaji honorer. Dua, untuk perbaikan dan rehab sekolah. Aku lewat mau pulang ke rumah, udah sejak 4 tahun yang lalu, ada kaca sekolah yang pecah SD. Tidak usah saya sebutkan karena nanti menjadi persoalan. Diperbaikinya nanti, maksud saya, ya, itu pecah, ditempelnya dengan kayu dari sejak dulu sampai sekarang. Mata saya nggak mau hilang itu loh. Asal lewat sana lihat itu juga. Saya udah pernah ingatkan kepala sekolahnya. Jadi dana bos itu yang dihajar untuk mengembalikan uang slowoknya tadi. Kecuali ada dulu katanya di zaman Pak Bonaran sudah sempat menerima uang, tak jadi juga dia masuk sampai Pak Bonaran masuk penjara. Itu memang mau pakai apa, dia terpaksa rumahnya yang digadaikan ke BRI, uang kredit yang di BRI itu terpaksa gaji dari anaknya di Batam katanya kerja yang menyetor membayar kreditnya. Disampaikannya sama aku itu. Ini pengalaman dan juga konsep saya membaca buku gitu loh. Jadi makanya dari awal tadi saya barakan ada pengalaman, ada belajar, dan ada membaca. Seperti itu tidak bisa hanya sekedar ngomong, harus dengan data. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya sampaikan kepada Pak Sukran, ini PNS, baik mulai dari kepala dinas, kalau sekda urusan Bapak lah. Udah saya bilang kan sekda. Ya, itu sekda kita itu udah terlalu lama itu sebenarnya. Ya, abang-abang lawak juga nya itu. Jadi kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala UPTD, camat, lurah, kepala sekolah, jangan pernah terima uangnya untuk bisa menjadi kepala mereka. Caranya bagaimana? Kan tadi konsep kita dasarnya kan ini kan dalam proses pengumpulan uang nih untuk menghadapi pilkada selanjutnya. Bicara saya dengan Pak Syukran itu, konsepnya itu. Jadi Pak, saya bilang, kita kalau yang lain-lain itu yang saya sebut tadi itu cukup dipilih orangnya ya. Sekarang sudah ada yang namanya proses pengadaan mereka itu ada aturannya sudah, tapi itu hanya sekedar kadang-kadang formalitas saja. Makanya banyak yang didudukkan sebagai PLT, PJS. Jarang yang definitif, karena kalau definitif itu ada persyaratannya. Tidak bisa diberhentikan selama 2 tahun, kecuali dia mundur, dipaksa mundur dan lain sebagainya. Ada ketentuannya kalau yang pengadaan dia sudah definitif. Sehingga disuruhlah sekarang kepala daerah itu dengan ada dasarnya PJS, PLT, dan PLT. Khusus kepala sekolah, karena ini menyangkut orang banyak dan pendidikan generasi kita, Pak. Bagaimana kalau, kan gini, saya usulkan begini, tolong itu kepala sekolah itu tidak diputar dari Sibabangun ke Mandu Amas jadi kepala sekolah, dari Mandu Amas ke Sorkam jadi kepala sekolah. Cukup usahakan orang yang orang asli di desa itu. Kalau katakanlah dulu umpamanya saya ambillah dulu ladang tengah ya, atau si tiris-tiris gitu ya. Ladang tengah lah, tiris-tiris nanti kampung saya nampak kali, karena negeri pun sana cuma satunya, itu pun di Ampera nggak ada pula apanya muridnya, nggak banyak. Jadi dalam hal itu ladang tengah, ladang baru yang banyak siswanya, muridnya. Ada di sana orang asli ladang baru itu. Terus yang kedua, dia sudah memenuhi ketentuan menjadi kepala sekolah. Artinya dari golongannya, pangkatnya dan sebagainya sudah cukup. Itu yang harus diambil. Kalau ada mereka 2 atau 3 yang begitu, kita libatkan masyarakat, libatkan orang tua murid, libatkan komite, libatkan tokoh agama, kepala sekolah, rekomendasinya minta kepada mereka siapa kira-kira yang bagus gitu. Karena apa? Mendidik seorang anak didik itu tidak cukup hanya dengan 5 sampai 6 jam yang ada di sekolah itu.
Saudara Pak Bupati, saya bilang, kalau hanya 6 jam, berarti 24 jam kurang 6, berarti ada 18 jam lagi dia hidup di lingkungannya. Di lingkungannya termasuk keluarganya gitu. Kalau kepala sekolah dari Sedimpu, dari Pinang Sori dikirim ke Danang Baru yang tak tahu bahasa Baeko, bahasa pesisir, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan maksimal dengan orang tua? Bagaimana si anak malamnya, apakah lambat tidur, mau belajar apa tak? Tapi kalau orang situ dia sudah jelas berkomunikasi dengan orang tua murid. Oi, anak ambo, payah bana tidur kini, belajar pun tidak mau. Oh iya, mengapa itu? Mau pergi ke rumah Muna? Kalau dia orang situ gitu loh. Tapi kalau orang Sedimpuan, orang Penyabungan, orang Pinang Sori, ditugaskan ke Danang Baru, dibilang mana bisa? Oh, bahasa Indonesia. Belum semua orang tua murid di desa-desa mengerti bahasa Indonesia dengan bagus. Nah, apabila nanti proses seleksinya melibatkan orang tua dan lain sebagainya, dan kalau bisa ditempatkan orang-orang yang di sana yang berkualitas dan memenuhi syarat, ada kok yang udah memenuhi syarat. Dia pun pertama sekali kerjanya maksimal, jam kerjanya juga bisa maksimal. Malam pun kalau ada terdengar anak-anak bermain-main ke sekolah, dia sudah bisa datang ke situ. Oi, mengapa mau dari sekolah? Payah pulang belajar. Kan begitu. Ya kan? Dan dia bisa berkomunikasi dengan komite sekolah dan lain sebagainya. Sehingga terbentuklah sistem yang sangat bagus, kerjasama yang baik antara seorang kepala sekolah, guru dan wali murid, komite dan tokoh masyarakat, mendidik si anak-anak bisa menjadi hebat. Ini sudah sampaikan. Loh, kalau begitu tentu nggak dapat uang. Saya udah bilang, memang saya agak ekstrim juga, agak radikal juga di saat itu ngomong ya. Kalau dilihat orang ini bisa dibilang koruptor juga. Sementara saya sudah dipenjarakan gara-gara koruptor. Jadi kalau sudah terpilih orang yang terbaik, dia punya hasil. Di saat Bapak menekan SK dia datang berterima kasih kepada Bapak. Dikasih 5 juta contohnya. 5 juta saja maksimal. Anggap itu pemberian dia karena ada rasa syukur dia. Contoh, itu yang sangat minim, iman yang selemah-lemahnya nih. Kalau memang tidak bisa juga lagi dihilangkan. Tentu 5 juta sangat sedikit sekali. Nanti akan saya ceritakan kegunaan uang ini nggak ada bagi kita. Kalau kita baik kepada rakyat. Oh, selama ini rakyat tidak percaya itu baik segala macam, mau pemilu pengna. Karena rakyat belum pernah lihat, belum pernah rasakan bagaimana kepala daerah atau bupati itu betul-betul tidak korupsi, betul-betul merakyat, belum pernah rasakan. Sehingga ya sali sataonon do, sali parsahalian do itu songonon, mbak dia mah pengna ini ada be di PT ini, bari tunggu kita di pinggir-pinggir jalan. Coba, kalau saya sempat jadi bupati 1 periode saja, periode keduanya, saya tidak akan keluarkan uang kecuali uang saksi. Saya jamin itu, 90% memilih saya orang kembali. Kalau konsep ini dijalankan, itu yang saya sampaikan kepada Pak Sukran. Karena di saat itu Pak Sukran tinggal 2 tahun lagi. Oh, nggak ada Adinda, nggak ada kita menerima uang dari kepala sekolah segala macam. Benar bang? Benar. Itu baru penempatan ASN ya, penempatan jabatan struktural ya. Dia tidak ngaku. Artinya itu intinya jangan pakai uang. Jangan pakai uang kecuali kalau ada yang mau mengasih 1 juta 2 juta, anggap itu pemberian mereka karena di kalangan masyarakat yang banyak ini mereka tentu lebih bagus ekonominya dibanding yang banyak ini. Setelah itu ikhlas dia bagikan ke panti asuhan, bagikan ke anak yatim, bagikan ke orang-orang miskin. Saya sampaikan begitu. Saya pun kalau seandainya ada orang yang saya masukkan honorer segala macam, dikasihnya 1 juta 2 juta, saya ambil karena saya kasihkan sama anak miskin. Saya bilang begitu sama dia. Karena apa? Orang yang menjadi kepala sekolah itu tentu ekonominya sudah lebih bagus dari orang yang lain. Dia bersedekah melalui kita, tidak ada masalah. Karena rezekinya datang melalui kita, tanda tangan kita, gitu loh. Nah, walaupun itu sebenarnya salah, tapi seminim-minim salah. Kalau iman katanya remah-lemah iman. Jadi tidak ada Adinda. Oke, tidak ada. Karena saya orang lapangan, saya sering di lapangan, tentu tahu sama saya, Pak. Bahkan orang kalau ada dulu sekarang yang menonton ini, ada banyak PNS sudah mau dilantik, Pak, nggak jadi dilantik, menangis-nangis mereka di gedung serbaguna kita itu, datang ke kantor saya, ke DPR, ke ruangan saya, udah mau dilantik, Pak, udah dibawa baju yang putih-putih itu, nggak jadi dilantik.
Cerita lah mereka semua dengan foto-fotonya lengkap, uangnya semua Pak. Mengasih duit sampai 15 orang, sampai 400 juta Pak. Bayangkanlah. Cuman yang menyogok begini, kalau kita laporkan ke polisi, mana kwitansinya? Sudah saya bilang sama polisi di waktu itu, Pak Polisi, Pak Polisi itu punya barang bukti itu memang harus ada fisik. Ini foto sudah ada nih. Kwitansi memang tak ada. Tapi ketika sudah nanti 5 orang yang menerima waktu itu Marga Tanjung, yang botak dia orang Parus. Kalau memang nanti kita tidak berhasil, kan hak polisi kan bisa melepaskan lagi. Panggil itu orang yang sekarang buktinya 13 orang ini sebagai saksi ke kantor polisi. Ini uangnya, tanyakan sama dia. Kalau dia sudah mengaku berarti kan sudah uang itu. Ini coba dulu saya bilang. Sudah bukti itu saya bilang. Coba dulu saya bilang. Enggak ada. Kalau ke polisi mah apa polisi? Selalu Anda minta mana kwitansinya? Mana kwitansinya? Kwitansi apaan lo? Jelas korupsi kok, kwitansi apa lagi? Orang yang gak korupsi kalian penjarakan. Polisi apaan seperti itu? Maaf, institusinya, bukan oknumnya, bukan polisinya. Benar. Kwitansi di daerah Anda bukan tak tahu, ada itu, ada. Kwitansi pakar kwitansi. Ya. Setelah saya sampaikan itu kepada Pak Cukran, dia nggak mengaku. Akhirnya saya tangkap lah kan. Tahu kalian semua itu kan bagaimana. Ini pemilih saya bagian sebagian, ada kawan-kawan saya. Bagaimana yang yang siapa saya paksa mengembalikan duitnya si Manalu yang dari Labuan angin, pintu angin yang di Mandoa Mas. Ya. Saya suruh dipulangkan uang oleh Mamak Cubada. Saya suruh dipulangkan oleh Rambe yang di Barus Panwascam. Saya pulangkan, paksa pulangkan di kantor polisi. Saya bawa ini orang setengah jam dia datang pulangkan duitnya 50 juta. Taulah dia Bang Syukran ini, terjeritlah dia, menjerit. Bagaimana ini Dinda begini-begini? Tapi abang bilang dulu nggak ada juga. Kan begitu? Nggak ada juga. Datang lagi dari Susur Gadong yang disponsori oleh Pak Karsono, Pak wartawan itu. Ya. 15 orang mengasihkan duit dalam plastik ke seorang Marga Tanjung. Mereka siap bersaksi tapi nggak ada kwitansi. Saya bawa ke polisi. Panggil saja yang menerima itu Pak. Ke-15 ini nanti dengan data yang ada, dengan cara argumentasi mereka, pasti nih anak mengaku. Udah tersangka Pak, aku bilang. 15 orang ini saksinya nih Pak, 14 lah. Satu waktu itu sedang naik haji. Sedang pergi naik haji. Diwakili lah oleh 14 orang. Ada yang mau menjadi kepala sekolah SMP, ada yang mau menjadi ini, nggak jadi. Saudaraku sekalian. Itu hilangkan Bang, saya bilang. Kalau itu abang hilangkan, masyarakat itu cinta sama abang. Nanti saya akan asumsikan, saya bikin narasinya nanti. Ketika kita seorang bupati tidak banyak uang, bukan tak ada ya, tak banyak gitu ya, tak banyak uang, mencalon kita kembali, kita bisa menang tanpa uang. Narasinya begini, ketika saya membahagiakan orang di Karegedang 1, dia masuk menjadi kepala sekolah, atau saya bikin perusahaan, saya suruh orang PU membikin perusahaan dia sehingga dia menjadi pemborong atau pengusaha baru secara halal, secara baik, saya ajari, saya ilmui melalui kekuasaan saya selaku bupati, ya, dengan kekuatan saya selaku bupati, dengan perangkat-perangkat yang saya miliki, dia bisa menjadi orang yang berhasil di desa itu, ya, dengan kawan-kawan yang lain. Ketika saya tidak ada uang, pergi saya mau makan kepiting pun ke Kadai Tigo, tidak takut saya. Atau mungkin ketika saya sudah siap makan, saya mau membayar, oh sudah dibayarnya Pak Bupati, kata orang jualan, siapa yang bayar itu? Contohnya, pasti itu udah naluri manusia loh, naluri manusia. Nah, masalah proyek ini juga menyangkut, tadi saya klarifikasi sedikit, tadi agak emosi saya mengklarifikasinya ya, ini saya klarifikasi dengan baik. Sebelum saya bahas masalah proyek yang dibilang Pak Bupati itu saya minta proyek itu. Jadi ketika saya buka laptop saya ini, saya melihat ada proyek tender di Tapanuli Tengah. Tender itu biar kita tahu semua, kita harus masukkan penawaran, mendaftar dulu, masukkan penawaran, baru bisa kita minta. Kita dimenangkan. Kita minta untuk dimenangkan. Boleh cek WA-nya itu dan lihat proses lelang itu.
proses lelang itu sudah proses evaluasi. Proses evaluasi itu berarti sudah memasukkan penawaran, tinggal pengumuman pemenang. Nggak bisa lagi saya ikut tender di situ. Kalau saya nggak bisa ikut tender di situ, mana mungkin saya meminta kantor bupati itu. Yang saya lihatnya, oh mau dibangun rupanya kantor bupati ya. Udah proses lelang nih, 2 perusahaan yang masuk nih. Tapi turunnya hanya 5%, 3% nih. Kan begitu. Nah di saat itu tuh saya iseng. Pak Bupati, saya aja yang mengerjakan kantor bupati itulah, bisa kita ketemu. Mana mungkin, benar itu punya saya. Mana mungkin saya meminta proyek ke Pak Bupati, kantor bupati, sementara prosesnya sudah berlalu gitu loh. Hanya saya ingin menceritakan bahwa sebenarnya proyek itu terlalu mahal. Saya bisa kembalikan uang negara 7 miliar lagi kalau saya mengerjakan itu dari yang 39 miliar itu. Saya bisa kembalikan, artinya kalau proses tendernya betul-betul bersaing secara sehat, saya akan turunkan itu 19 sampai 21%. Saya kembalikan uang negara itu 19 sampai 20% kali pagu yang ada atau HPS, harga perkiraan sendiri. Dana pagunya turun saya 19 sampai 21%, saya kembalikan itu, saya masih sanggup kerjakan itu. Sementara yang ada sekarang turun hanya 3%. Jadi yang 17% lagi itu uang negara yang mau menghilang. Dan biasanya itulah yang dibagi-bagi menjadi uang fee itu. Gitu loh. Itu yang saya bilang. Lalu dia ungkap saya minta proyek. Oke, free memory itu hanya meluruskan saja. Itu nonsen, lelucon. Ya, sindiran saja. Tapi dia nampakkan ke wartawan, baca ini ya, kata dia tadi kan. Lucu, saya ketawa saya lihat. Nah, kembali kepada proyek lelang tadi. Nah, itu udah saya bahas sedikit. Pak Sukran, boleh Anda tanyakan sama Pak Sukran itu, berkunjung Anda ke lapas sana. Proses lelang ini memang Pak, tidak banyak sama kita dapat uang Pak. Tapi pertama uang negara kalau saya hitung di waktu itu Pak, sampai 15% sampai 20 bisa hemat. 15 sampai 20 itu kalau kita budget kita kemarin DAK dengan DAU yang ditenderkan aja di Tapteng itu, termasuk dana PL, itu sampai sekitar 300 sampai 400 miliar. 400 miliar kali 2, 80 miliar. 80 miliar kalau kita bagi itu bisa dapat 1 miliar satu desa, sehingga 80 desa lagi bertambah ruas jalan 1 per desa setiap tahun sebanyak 80 desa lagi. Saya hitung itu. Bagaimana asumsinya? Coba Pak bilang ya, coba bilang. Ini harga pasangan batu sekarang 1.200.000 1 kubik. Bapak bisa lihat ini sekarang, besok prakteknya Pak. Memasang batu orang, ada proyek ini umpamanya di Ujung Batu, itu yang mengerjakannya itu nanti bukan kontraktor yang Bapak menangkan. Kalau di waktu itu kan pemborongnya banyak dari Tapanuli Utara, itu ada bangun segala macam dulu ya. Mungkin kita semua tahu ini para kontraktor itu. Kalau mereka itu langsung mengerjakan, masyarakat pribumi itu kan sudah ada. Itu yang saya bilang, itu harus dibentuk, harus didirikan perusahaan-perusahaan kecil-kecil di desa-desa yang dibina oleh pemerintah dan dilatih oleh tim teknis dari PU dan difasilitasi perizinannya oleh Dinas Perizinan. Itu tugas pemerintah. Nah, itu Pak, yang 1.200.000 tadi per kubik terkontrak itu umpamanya ya, kalau turun 2%, 3% paling 1.200.000 tuh Pak. Nah, HPS daripada Tapteng itu pasangan batu 1.200.000 sampai 1.150 sampai 1.200.000. Ya, sementara turun 2% berarti kurang sekitar 40.000. Berarti sekitar 1.160.000. Itu yang dikerjakan orang Pak. Disubkontrakkan oleh yang pemenang tadi, yang punya perusahaan tadi, yang telah membayar fee tadi. Itu paling 550.000 sampai 600.000. Betul nggak? Siapa yang menonton ini, pemborong-pemborong kecil-kecilan yang ada di kecamatan atau di desa-desa? Betul nggak kalian mensubkontraknya itu dari si pemborong 650 paling mahal, 600 pun udah hebat kali pun. Abang Tanir ketua PP yang di Sorkam tahu betul ini. Kalau menonton dia sekarang, berapa Abang Tanir subkon dari perusahaan-perusahaan itu? Paling 500. Dikerjakan orang itu kena lah dia 400. Dapatlah biaya ini dan ini, laporan segala macam 50, tinggal 50.000. 50.000 tinggal sama dia. Berarti 450.000-nya lengket. Itu pun lengketnya loh.
volumenya ini udah nggak tercapai nih. Kuantitasnya sudah nggak tercapai nih. Tahu kuantitas? Kuantitas itu jumlah. Itu yang volume tadi. Baru kualitasnya sudah nggak tercapai nih. Makanya tengok Facebook saya tahun-tahun 2015, 2016, 2020 pasti ada itu fotonya. Saya songkel pondasi-pondasi itu pakai kayu, Pak. Yang di sawah-sawah itu sawah Sorkam, dari Pasar Sorkam jalan ke pantai itu yang sawah itu, Pak. Karena ada irigasi, masih ingat kali saya itu. Saya congkel, tanggal, Pak. Terbuka semua. Itu 3 tahun saya full itu, Pak. Berjalan itu. Setelah Pak Sukran ini saya ajarkan tak mau, nggak ngaku juga gitu loh. Sebenarnya dia sahabat saya kepingin dia duduk 2 periode loh. Nah, nggak ada, Dinda. Sempatlah kami, nah baru proses lelang ini. Kalau dia fight, terbuka untuk umum, tidak dikondisikan, semua bisa bebas. Cuman kalau kita orang orang yang tendernya fight, jelimet, kita baru bisa menghitung di situ. Ini sekian minimal, ini sekian minimal. Akhirnya difokuskan, tinggallah dia turun nanti 19%. Kalau ada 1 miliar, 800 juta lah kita tawar. 200 juta lagi itu pulanglah ke negara. Kalau 1 miliar, kalau 20 miliar, berarti 4 miliar pulang ke negara, saudaraku semua. Hasilnya lebih bagus itu nanti dari yang kalau 10 miliar dia kan berarti kalau 1 miliar dia tadi, kalau orang yang menang sekarang prakteknya sekarang itu 999 ribunya itu atau 995 ribu. Yang lainnya 800 ribu. Kalau kita tender fight berani kerja bagus, berarti 190 ribu. Ya, dari 1 miliar 190 ribu. Hasilnya 198 juta ya. Hasilnya lebih bagus ini. Yang 800 juta ini dibanding yang 1 miliar ini lebih bagus. Kalau kontraktornya berhati nurani, kalau kontraktornya adalah orang-orang desa yang telah kita bina, kita bimbing, kita dirikan perusahaannya, kita ajari dia cara tender yang bagus. Bukan korupsi, bukan salah mengajari rakyat. Apakah salah? Saya ingin bertanya dulu kepada negara ini. Apakah salah kepada daerah ketika mengajari rakyatnya biar pintar? Salah? Enggak kan? Itu sehingga terbentuklah mesin-mesin uang di desa-desa. Dan mesin-mesin uang ini itu akan menghidupkan, menambah kesejahteraan masyarakat. Itu yang saya maksud, saudara semua. Nah, ini prakteknya tahu. Enggak juga kata Pak Sukran di waktu itu. Termasuk bupati yang sekarang ikut itu. Jonia Silaban, anggota DPR dari PKPI. Kami intip lah kantor PU ini, dia pakai laptop begini, dah. Kami intip dia pakai laptop begini. Saya kan ngerti kali cara apa yang dikerjakannya malam nih, malam. Waktu itu Pak Bakteri ini, bupati ini lagi sakit pinggangnya nih, diikat-ikat pinggangnya habis kecelakaan di Medan. Dia istirahat di rumahnya. Kami pergi dengan Junias merayap. Junias Silaban anggota DPR juga dari PKPG yang dipenjarakan itu juga. Ku tengoklah itu Wang Margas Torus itu, dia kabit loh, kabit. Waktu itu, tapi itulah kalau ke situ tidak usah saya bahas dulu ya, siapa yang melarang saya untuk tidak melanjutkannya, memaksa saya untuk tidak melanjutkannya. Langsung masuk saya, trop, apa yang Bapak lakukan? Nguk, diambilnya komputernya ini Pak, lari dia masuk keluar dari apa itu, dari kantor DPR itu, dibaladikannya apanya ini, laptopnya ini, masuk ke rumah orang Pak. Masih ada rumah itu sekarang, saya tahu rumah itu. Lari ke rumah orang, kami kejar, melompat dari pintu belakang, ya, masuk lagi ke rumah yang satu lagi, masuk ke bawah tempat tidur orang Pak. Saudara sekalian, itulah kerjaku dulu. Udah, datang di telepon si Jonias, si Baktiar ini, dia waktu itu ketua DPR. Datang dia sempat diikat pinggangnya, mana orangnya katanya. Karena di waktu itu dia numpang ke perjuangan saya. Di saat itu dia masih berlawan ke Sukran SJT. Saya baru-baru mulai berlawan ke Sukran. Gara-gara saya nasihati dengan konsep saya tadi, dia nggak mau, nggak ngaku juga. Baktiar ini tahu bahwa kami sudah berlawan, ditumpangnya lah saya. Seolah-olah dia orang baik gitu loh. Waktu itu ikut berjuang dengan saya gitu. Kan itu makanya dulu ada orang yang bilang sama saya,
bahwa saya sudah baik dulu sekitar 2 bulan ya dengan BS ya, kemana pergi ikut saya dia, kemana pergi dia ikut saya ya. Ada masyarakat tahu tuh, wartawan pasti tahu itu. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, itu akan menghemat uang negara. Nah, lalu dari mana duit kita? Kira-kira gitulah, Pak. Kalau 5%-nya katanya pemberian dari, contohnya dari kepala sekolah tadi dikasihnya 3 juta 5 juta. Tinggalkan 2 juta atau 3 juta sama kita, 2 jutanya kasihkan ke anak yatim. Begitu juga nanti dari para kontraktor, dikasihnya umpamanya pas begini caranya Pak Syukran Bang, saya bilang. Walaupun yang menandatangani kontrak itu adalah PPK-nya nanti atau KPA-nya dengan si kontraktor selaku penyedia barang dan jasa, lakukan secara resmi di kantor bupati. Saat menandatangani kontrak, Bapak saksikan selaku kepala daerah supaya Bapak kenal sama si kontraktornya. Jangan Bapak cari dulu si kontraktornya, baru Bapak terima duitnya dulu, baru apa? Buktinya kan penjara sekarang kan gara-gara proyek. Sudah. Setelah itu Pak, si kontraktor ini pun, karena dasar saya kontraktor Pak, saya bilang, kalau sudah bagus kerjanya di lapangan segala macam, dia dulu tidak menangnya secara fair, dia tidak ada menyetor segala macam, dan secara otomatis dia pun kerja flong di lapangan bersama-sama. Apalagi nanti kalau kontraktornya itu orang-orang sana pribumi, enggak pun dikasihnya sama Bapak, uang yang di kantongnya itu Pak akan menjadi uang Bapak Pak, saya bilang. Yakinlah Bapak besok pas mau pilkada Bapak Pak, ikhlas dia tanpa Bapak ketahui, dibantunya Bapak ini di masyarakat logistik Pak, saya bilang. Contoh yang tadilah yang saya bilang itu, pergi saya ke Karegedang atau ke Tiris atau ke Hajoran, orang di sana sudah ada, kita dengan kekuasaan yang kita miliki secara baik, beliau telah berhasil. Contohnya pergi kita makan kepiting ke sana, tidak ada uang kita, pasti mereka bayarkan, mereka sudah kaya. Bukan kita yang kaya, tapi karena kita pejabat, uang rakyat ini uang kita. Tapi bukan kita ambil begini menjadi hak kita. Kegiatan-kegiatan kita pun nanti pasti mereka biayai, tanpa sadar kita gitu. Tapi tentunya kecil-kecil lah. Jangan kegiatan membayar partai politik pula yang kita suruh rakyat. Nggak mungkin. Dan ingat, ketika nama Bapak dalam setiap polling, dalam setiap survei yang dilakukan orang, pasti Bapak 90% terus. Dan partai berlomba-lomba mengasihkan sama Bapak, dia agar Bapak mendukung, yang nggak ada yang dibayar lagi Pak, gue bilang. Baru yang kedua, tidak ada yang akan berani melawan Bapak, saya bilang. Bapak pasti 2 periode, dengarkan ini Pak Syukran, saya bilang. Nggak ada Dinda, di mana-mana sudah saya dengar, saya lihat, saya rasakan, saya intip, saya lakukan, saya tangkapi kan. Nggak ada juga Dinda. Nggak ada Abang Anda, nggak ada Dinda, ya sudah, main kita, gue bilang. Aku main lagi di lapangan, terdiam dia, aku keluar, permisi Bang, gue bilang. Sampailah berita ini ke Pak Baktiar, main Cirau lagi sama siapa. Kalau enggak dulu Pak Syukran masih belum acuhkan dia, sebab kami ada 2 pimpinan di sana yang masuk dalam koalisi Merah Putih. Bakti pimpinan, aku pimpinan. Anggota DPR-nya kami paling banyak dibanding waktu itu koalisi Jokowi, termasuk Hanura waktu itu kan. Nah, mereka gitu loh, walaupun di posisinya dia ketua DPR, tapi rakyat anggota DPRD pertama-tama dinas masih banyak sama kami, sama si Bakti. Syukran masih belum mau dia langsung patuh dan tunduk kepada Bakti Rahmat Sibarani gitu. Tahu kalian awalnya, di saat dia sakit pinggang, saya lanjutkan cerita saya, dia mau pergi ke Singapura berobat, entah ke Singapura entah ke Malaysia. Saya dengan naik tidak salah, saya naik mobil Firfire dia yang putih itu, saya mengantarkan ke bandara. Ada tas pegangnya itu, dibukakannya dompetnya, uang itu, Pak ini duit saya cuma Mama 30 juta, mungkin kayaknya cukup Mama, pinjamlah uang Mama. Di waktu itu kami sedang satu jalan itu Pak, saya jalan di DPR mengawas pemerintah ini. Jadi pergi dia, tahu-tahu pulang dari sana, sampai dia juga pernah waktu masih di Singapura di Malaysia itu ya, mengirim foto dia berobat itu di dalam inkubator, diputar katanya, dikirimnya sama saya. Tapi nggak lama-lama dikirim si Charles Humaijar inilah sama saya foto yang dia sudah berada di Medan diupah-upahi dengan si Jamal duduk berdua oleh Nini Mama atau orang-orang kita yang ada hikbar yang ada di Medan. Loh, kok bisa jadi begini? Berangkatnya saya memperangkatkan kami sudah bareng berlawanan dengan Syukran,
Bupati kok bisa begini, nggak percaya saya. Di depannya ada ikan yang besar itu, ikan upah-upah itu kan, ikan upah-upah. Kalau di kami ada ikan upah-upah itu, ikan belanak dan lain sebagainya, ayam di upah-upah secara adat pesisir. Apaan ini Bang Menjar? Oh nggak tahu, ketua ala bakawan orang tuh nama dongan alahi di Medan. Ya udah biarin aja aku bilang. Pulang dia dari Medan, awak yang dimarah-marahinya. Pengkhianat kau rau segala macam katanya. Seolah-olah diputar balikkan. Itulah awalnya dia supaya merasa ada beban mentalnya sama saya itu, dia pergi berkawan dengan Sukran. Seolah-olah disalahkannya aku, sehingga sifat dia aku tahu tuh untuk meninggalkan kawannya. Dia seolah-olah marah-marah. Itu sifatnya itu Pak Bupati kita ini. Menyalahkan orang seolah marah-marah, hilang semua kebaikan, hilang semua pertemanan, sudah tinggal. Begitu. Loh, kok aku pula yang ketua berangi. Sementara foto Pak Bupati ini sudah diupai kemarin di Medan. Iya, aku dapat kabar Bapak begini-begini, kembali lagi berteman dengan Sukran. Hah, kembali berteman dengan Sukran? Sementara dengan Sukran saja sudah diupai sama Bapak di Medan kemarin. Bagaimana ceritanya? Sementara kemarin seminggu 2 minggu yang lalu kuantar Bapak, saya mengantar Bapak ke Pinang Sori untuk berangkat ke Medan, mau pergi berobat ke luar negeri. Ini nggak benar ini. Kalau Bapak mau berkawan aja, jangan salahkan aku. Ributlah kami lagi, sehingga hanya 2 bulan yaitu masa kami yang berteman itu pun dia ibarat jalan. Ini jalan lurus, saya berada pada jalan lurus waktu itu mengawasi si Sukran ini, Bupati ini. Dia sudah berlawanan ini dengan Pak Sukran, mulai dari PJS dapat lagi suruh Sukran, karena prinsip dia ketika si Bonaran masuk, Sukran ini juga masuk maunya. Sehingga dulu ketika kami mengurus SK ke Medan, SK kepimpinan, kami anggota DPR pimpinan, ada di sana apartemen, kami menginap di situ, dikumpulkan ini. Makanya saya tahu persis mahasiswa untuk menaikkan bendera, kan ada itu bendera dulu setiap sudut kota Medan, tangkap Sukran kan begitu, bidan PTT. Itu dia. Artinya saya menceritakan ini, dia masih dalam proses berlawanan dengan Pak Sukran. Nah, ketika saya dengan Pak Sukran bimbang. Orang tokoh-tokoh masyarakat menginginkan pegang sajalah yang berdua itu sama kau, Pak Bupati. Jangan coba-coba kau mendekat ke sini. Takut orang mendekat sebenarnya kepada Bupati ini dulu. Karena sejarah menceritakan tidak pernah ini. Semua orang-orang yang membesarkan dia selalu dihajarnya di belakang hari. Tuani, contohnya. Jadi Bonaran, contohnya. Jadi setelah itu, saudara sekalian, ketika dia sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Pak Bupati itu, konsep-konsep saya itu saya sampaikan kepada Bupati itu tidak diterima Pak Bupati, bahkan Pak Bupati tidak mengaku Pak Sukran. Saya bilanglah keluar saya dari rumah dinas itu. Kalau begitu Pak Sukran berlawanan kita. Apa yang Bapak bilang ini tidak betul ini. Saya temukan semua. Orang-orang berlomba-lomba sekarang membayar uang untuk kepala sekolah. Orang sekarang berlomba-lomba untuk menyetorkan. Kenapa dari yang menang tender semua? Orang-orang dari Tarutung saja semua. Saya bilang. Jadi tidak benar ini. Dan saya dapat buktinya semua Pak Sukran. Itu saya kejar-kejar orang tadi memasukkan tawaran di kantor DPR, di kantor PU gitu loh. Si Torus, saya bilang. Terdiam dia. Suatu hari adalah acara Pekan Raya Sumatera Utara. Berkumpullah semua di sana anggota DPR, khususnya waktu itu malam pergelaran Tapteng. Kebetulan saya bawa istri saya dengan anak saya. Dikejar ajudannya lah anak saya, dikasihkannya duit 10 juta. Sangkanya mungkin dengan 10 juta itu aku diam gitu loh. Anakku tak tahu dalam amplop dipegang sama anakku. Sampai ke hotel aku tengok uang dari siapa ini, dari ajudan Pak Bupati, kata istriku. Besoknya pulang dari Medan, jumpa kami makan di Labuan Angin, aku makan. Dia kebetulan datang dengan rombongannya makan belakangannya. Aku pulangkan uang itu, belum dibuka. Bertambah besarlah persoalan ini semua. Nah di sanalah ditumpangnya lah perjuangan aku oleh Pak Bupati dia waktu itu, Pak Baktiar ini. Pak Sukran karena sudah semua lawannya, akhirnya maulah dia berkawan dengan si BS ini. Itulah awalnya menjadi 2 lawan saya, bos-bos besar.
Satu di pemerintahan, bupatinya, satu di DPR, ketua DPRD-nya. Saya hanya wakil ketua DPR yang tidak punya siapa-siapa dan teman. Itulah yang banyak kali uangku itu hancur itu berlawan dengan penguasa ini. Nah, apalagi menyambut pilkada. Pak Bupati yang sekarang ini, itu jelas itu di bidangnya sama aku. Majulah mama. Di DPR nih, aku nggak mungkin maju. Karena aku ketua DPR, rugilah aku meninggalkan ketua DPR ini. Itu baru sekitar 1 tahun kami pertama dilantik 2015. Aku terlalu cepat bergerak 2015, 2016, 2015 aku udah bergerak. Kan tahu masyarakat Tapteng itu, aku paling cepat bergerak semua membentuk tim kemana-mana. Majulah mama, aku support kata bupati yang sekarang Pak Baktiar. Aku tidak akan maju, serius ini ketua, serius. Majulah aku. Itu si Darwin itu boleh tanya, dia lagi dalam bermusibah sekarang, Pak Wakil itu. Pernah saya yang meninggal inilah. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, semoga lapang dia dikubur. Yang meninggal inilah. Pernah ini saya tawarkan melalui Bang Darwin menjadi wakil saya loh. Tanya Bang Darwin itu, wakil bupati sekarang. Nah itulah. Karena saya tahu memang keluarga Darwin ini banyak mas saya daerah sana. Memang orang tuanya orang dasarnya baik dulu. Nah, bukan masa Bang Darwin, orang tuanya. Makanya saya udah terbaca sama saya dulu ini. Kalau Darwin ini saya sangka nggak mungkin. Karena ini kawan ini, karena saya tak tahu persis ya, satu sama-sama bupati kami ya. Dan tidak mungkin dari dewan semua, itu yang saya pikirkan dulu. Makanya abang dia yang almarhum sekarang, yang mendiang sekarang, mudah-mudahan dikubur dia besok aman, tentram di sisi Tuhan. Pernah itu saya bilang sama Bang Darwin itu. Nah, jadi saya lanjutkan ceritanya. Itulah konsep yang saya sampaikan kepada Pak Camat, kepada Bang Supran. Kalau menurut saudara benar nggak? Gitu kita harus punya konsep. Jadi hilangkan kebocoran uang negara dulu. Tingkatkan PAD kita. Nyamankan semua masyarakat kita itu dengan kondisi real pemerintahan yang benar, bersih, dan transparan. Baru bisa. Ini tidak ada konsep mau kemana dibawa, ngawar sana ngawar sini. Macam mana mau jadi maju kampung kita? Coba bayangkan berapa kebocoran uang negara, uang daerah kita sekarang, PAD kita itu. Ada nggak petugas dari Dinas Pendapatan yang menilai berapa kibit satu hari galian C yang keluar dari Tapteng itu, yang dijual para pengusaha-pengusaha itu? Oke lah yang punya izin itu yang perlu dikawal, yang tidak punya izin tutup habis. Yang punya izin dibikin di sana tonasenya Pak. Dibikin di sana petugas kita, posnya Pak. Untuk menyeleksi berapa ton mereka bawa, berapa kubik mereka bawa setiap hari. Sirtu, pasir, tanah, batu, aspal, hot mix, base cost, base A, base B. Semua ada hitung-hitungannya dan kewajibannya kepada negara, kepada daerah. Itulah yang akan membangun daerah itu. Ini sudah mencari uang tidak pandai, menghemat uang juga tidak pandai. Masa beli besi 15.000 per kilo, mereknya nggak dapat, nggak. Coba tengok seluruh kontrak-kontrak yang ada di Tapteng itu, kalau nggak 14.000 sampai 15.000 itu, bahkan ada yang 17.000 besi 1 kilo sekarang dibeli negara, dibeli daerah kita dengan uang rakyat kita. Power besi berapa 1 kilo biar Anda tahu. Kelas 2 LS ya, kelas 1 KS, kelas 2 LS, KSTY itu 8.200 Pak. Udah termasuk include dengan PPN itu loh. Itu saya beli dari distributor loh. Ini sekarang kontrak itu menghabiskan uang negara, belanja uang negara kita berbesi minimal 17.000 sampai 20.000. Coba cek semua kontrak-kontrak yang ada di Tapteng itu, cek. Kalau nggak semahal itu bayar bangunan kita kawan, saudaraku semua. Itu sebenarnya kalau kepala daerah tidak cinta kepada uang rakyat ini, tidak mau dia membelanjakan begitu. Kedua, yang lebih bahayanya lagi, orang yang tidak punya ilmu di bidangnya menjadi bupati. Saya pernah bawa Pak Sukran jalan-jalan
ke jalan baru, ada jalan yang baru dicor. Pak, ini baru 2 bulan yang lalu dicor, kok begini sudah? Oh bukan. Saya bawa ke Nauli Sawit, arah ke Nauli Sawit. Di waktu itu saya Nauli Sawit, di waktu itu tuh mau habis izinnya, izin perpanjangan izinnya. Saya hanya menembak izin itu, jangan sampai dikeluarkan dia. Nah, nanti saya ceritakan itu masalah itu di episode lain. Masalah izin yang saya dihabisi, dikicu dari belakang oleh anggota DPRD saya dan juga Pak Sekda yang tidak memberitahu kepada saya. Padahal sudah berjanji sama saya ketika di surat itu sudah ada, kasih tahu sama saya dulu untuk apabila diperpanjang Pak Sukran. Saya melarang Pak Sukran untuk jangan diperpanjang, itu diokekannya waktu itu. Jadi ini nanti kita bahas. Banyak sejarah loh yang begitu menyakitkan batin saya loh untuk Tapteng itu loh. Tapteng itu bagus loh. Yang nggak ada tempat saya berkoar-koarnya. Jadi ini sekarang saya udah mulai berani. Saya udah mau angkat perang ini, angkat baju, angkat senjata ini. Karena saya lihat, saya coba tinggalkan, tidak ada perubahan, bahkan menjadi jadi gitu loh. Ini akibat kepala daerah tidak mengerti apa-apa yang menjadi bupati. Bahayanya, Pak, pergilah kami jalan baru dicor 2 bulan sudah hancur lagi. Kenapa ini Pak? Oh besok saya panggil kepala dinas PU, Pak Harmi waktu itu. Pak Harmi ada, boleh dipanggil Pak Harmi Marpaung itu. Saya ikut Pak ya, iya. Saya diam saja. Tujuan saya hanya saya belajar gitu loh, belajar bagaimana seorang kepala daerah. Apa dibilang jawaban kepala dinas tuh kalau seandainya kepala daerah yang tidak mengerti apa-apa. Ini kenapa jadi begini Pak Harmi? Cepat sekali rusak. Oh begini Pak. Ini kan dulu kan aku dengar kali tuh. Ini dulu Pak tanahnya dasarnya Pak lunak Pak. Oh iya ya. Nah kan ketua udah dengar ketua ini lunak begitu katanya, kata orang ini. Saya diam aja. Pas dia pergi, pertama saya simpan dalam hati saya, inilah kalau bupati yang nggak mengerti dengan aspal. Padahal saya lihat tanahnya bukan lempung, tanahnya tanah liat. Itu akibat primkut atau primkut dan abu batunya filer kurang. Primkut tuh aspal ya. Filer itu abu batu yang halus itu, yang merekat. Campuran yang paling halus. Agregat halus namanya dalam aspal. Terus pemaratan maksimum tidak dilakukan. Saya bilang besoknya, Pak, itu bukan jawaban yang kemarin itu, salah itu Pak. Itu boleh kita gali sekarang senkon namanya. Kita core lagi Pak. Hasil core-nya kita bawa ke lab. Nanti orang lab aspal, lab teknisian namanya, melihat berapa aspal yang ada di sana, berapa kepadatannya, berapa abu batunya, filernya, akan nampak Pak, saya bilang. Biarkan saja lah macamnya tuh, bahasa kami biarkan saja lah seperti itu, bahasa Indonesianya. Cobalah. Itu kepala daerah kalau dia tidak mengerti apa-apa gitu. Kepala daerah itu membelanjakan uang rakyat. Kalau apa yang dibelanjakannya itu dia tidak tahu jenisnya, kualitasnya, spesifikasinya, bahaya kita. Di mana kita dapat kepala dinas kita angkat semua adik saudara kita. Sebenarnya nggak salah kalau ada adik saudara kita yang cukup kepala dinas. Kalau niat kita baik, kita orang bersih, lebih baik dia disuruh. Biar dia tidak mungkin bohongi kita. Adik kita membohongi kita juga lagi, nggak ngerti saya lagi tuh. Kalau ada gitu. Tapi kalau niat bersih ya. Kalau kita nggak ngerti. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengerti. Tidak dibohongi para kepala dinas. Tidak dibohongi para camat. Tidak dibohongi oleh para kepala sekolah gitu loh. Mereka sebenarnya berani bohong itu. Berani bohong itu kan sama dengan mengecewakan kita, melawan kita. Untuk apa mereka takut? Sebenarnya di depan kita saja mereka gini. Di luar, ku dengar kok ngomong-ngomong mereka itu. Mau masuk pun kita pakai apa kok? Pakai bandrol kok. Kepala Dinas Pendidikan nomor 2 paling mahal setelah Kepala Dinas PU. Kepala Dinas Pertanian
kepala dinas kesehatan nomor 3. Tahu kita bandrolnya. Gitu. Ngomong kok garis-garis itu di belakang gitu loh. Ngomong karena memang iya. Gitu. Jadi makanya kepala daerah itu memang harus pintar. Harus mengerti. Ini coba kalau kepala daerah kita mencari uang biar banyak, PAD kita pun nggak tahu. Membelanjakannya pun dia belanja barang mahal-mahal. Ya asumsi mahal tadi itu sebenarnya ya tahu ya, tapi tahu dia itu mahal. Tapi mau bilang apa kalau nggak begitu nggak dapat gitu loh. Tanda kutip ini ya. Terus mencari uang tidak pandai, membelanjakan mahal-mahal. Terus tidak mengerti lagi terhadap apa yang dia belanjakan. Jadi di mana mau ada pembangunan itu irit? Kalau tidak irit, itu saja kita bangun sehingga program lain tidak akan menjadi. Tahu nggak di Tapting itu berapa ruas jalan desa? Ini untung aja nih ada program dana desa ini, itu pun tidak benar. Kalau tidak ada dana desa, jangan haraplah kalian di Endamanem Dewi itu kayak yang jalan utama yang dari Simpang Rina Bolak itu sampai ke Radang Tengah sekarang kan mulus. Kenapa itu tidak? Kenapa itu? Memang wajib mulus dia. Karena apa yang jalan-jalan masuk ke desa-desa itu, yang ruas-ruasnya simpang-simpang itu udah dikerjakan oleh dana desa. Kalau yang jalan utamanya saja juga nggak dikerjakan oleh pemerintah daerah Tapanuli Tengah, sudah bahaya kali negara kita ini. Jangan bangga sekarang bahwa sekarang sudah bagus jalan gitu. Banggalah Anda ketika anak saudara Anda, istri Anda, suami Anda menjadi kepala sekolah nggak bayar, baru Anda bangga. Ada itu, kalau ada tunjuk tangan, sebut nama Tuhanmu. Ya, ruas utama tentu ya harus di hot mic sekarang udah 2020 nih bro. Tapi kalau dulu nggak bisa itu karena dana desa kita kecil. Sehingga jalan-jalan yang masuk-masuk ke dalam-dalam itu kewajiban apa jadinya? Kewajiban APBD kita. Ini APBD jalan-jalan kecil-kecil itu udah dibangun oleh APBD dana desa. Sehingga jalan utama hanya beberapa ruasnya itu tinggal. Wajarlah selesai. Ini mau angkat spanduk. Terima kasih Pak Bupati, jalan kami sudah bagus. Wah Allah. Apaan ini? Kalau murni nggak masalah, takut saya nggak murni. Dan ingat ya, kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi untuk diterapkan yang baiknya untuk yang akan terjadi. Kalau kita meninggal, mudah-mudahan lapang juga lah kubur abang Anda. Ini baik orangnya itu. 4 bulan yang lalu aku masih komunikasi sama dia untuk meminta sertifikat tenaga kerja. Karena di waktu itu saya mau pergi ke Kuwait mau belajar tapi nggak jadi ya, pengeboran. Tapi dia nggak keluarkan, tunggu dulu minta petunjuk dari bupati. Sempat juga saya WA bupati tuh, apa nggak nampakkannya ke wartawan nggak ya? Pak Bupati, saya minta sertifikat lisensi ini saya mau pergi ke sana, tolonglah Pak Bupati sampaikan kepada Pak Parulian, setahu saya namanya itu almarhum Mendiang. Nah dia harus minta petunjuk dari Pak Bupati katanya, aku bilang. Nggak, mau kemana mama, kata dibalasnya tuh, saya mau ke Kuwait mau bekerja, aku bilang. Mau belajar pengeboran minyak. Ada waktu itu kawan aku yang ngajak. Tapi nggak jadi, gara-gara itu nggak dapat, waktunya pun sudah habis. Jadi itu, belajar kita dari situ. Dia orangnya baik, mudah-mudahan diterima dia dengan senyum sampai ke sisi Bapa, ke sisi Tuhannya. Jadi yang lainnya yang masih menjalankan tugas sekarang, cobalah kita melihat kejadian yang terjadi. Ketika baik seperti beliau, memang di dunia ini saya telah mempelajari orang-orang baik itu
terlalu cepat rasanya dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kita yang jahat-jahat ini lama-lama sekali matinya. Mau yang jahat-jahat ini lah cepat mati. Yang baik-baik itu tinggal biar negara dunia ini aman nyaman gitu. Ya, semoga lapang beliau. Nggak tahu saya kapan dimakamkan, dikebumikan. Dia balas WA saya waktu itu, ya ketua, saya minta petunjuk dulu dari pimpinan, ya itu jawabannya. Dan termasuk dulu waktu itu saya juga minta silo alat ya. Sekitar bulan 12 kemarin lah itu. Oh, bulan 1 ya, bulan 1 pertama-tama saya keluar. Bulan 12 ya. Bulan 11 ya. Jadi begitu. Kalau yang banyak dosa, entah kenapa lama-lama matinya. Mungkin ini ujian juga sama oleh Tuhan. Biar puas kau dulu hidup di dunia ini. Ku kasih sama kau semua. Jabatan, uang, perempuan, semua ini untukmu. Puaskan terus dirimu. Suatu saat nanti akan saya tarik satu-satu. Baru kau tahu rasa. Orang yang sudah biasa susah kayak kita, yang gak ada yang pernah kita rasakan senang, apa yang mau ditarik, ya kan? Yang sakitnya orang susah, lalu dikasih Tuhan rezeki, jabatan segala macam, dasarnya susah gitu loh. Dikasih Tuhan rezeki, dikasih Tuhan segalanya, ditarik lagi, nah itu yang sakit. Kalau orang seperti kita, nggak pernah merasakan senang kok, nggak pernah orang nggak pernah pejabat, nggak pernah orang kaya raya, ya kan? Kita cari makan, cari minum, cari hidup aja udah syukur. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan terlalu panjang. Nanti kalau kawan-kawan ada yang bertanya tentang cerita masalah yang saya sampaikan tadi, masalah izin perpanjangan izin nulis sawit itu, sempat saya ribut sama Pak Hendrik yang sekda sekarang. Intinya saya ceritakan sedikit dulu. Di waktu itu saya masih dekat sama Pak Sukran, saya larang jangan perpanjang itu Pak. Saya sudah melihat mangrove habis segala macam, sebelum itu diperbaiki jangan. Siap Adinda. Terakhir sudah jatuh waktunya, saya lupa waktu itu karena saya pesankan sama Pak Sekda. Pak Sekda, kalau ada Bapak besok memparap tanda tangan atau surat mengenai perpanjangan itu kasih tahu sama saya dulu ya. Iya. Siap Adinda. Ya kan Adinda juga sama saya itu. Pak Sekda itu. Jadi kalau di luar, di ruang kantor, kalau di dalam kantor mana bisa dia bilang kalau dia lagi sidang Adinda kan. Jadi habis itu lama-kelamaan cepat pada waktunya saya lupa, seminggu setelah itu, oh iya, sudah bagaimana masalah izin itu? Udah diteken pun. Kabarnya di waktu itu orang beredar isu sekian M. Saya tahu itu. Udah diteken pun, aduh kenapa Pak Sekda mau? Ya kita gimana lah Dinda. Kita begini-begini, mengapa nggak ada kasih tahu sama aku? Abang juga lupa. Tanya Sekda yang masih hidup sekarang. Nggak bohong saya, kok nggak ada yang saya bohong yang saya ceritakan ini, saya saudara semua. Ngeri perjuangan saya sebenarnya sudah. Tapi nggak mungkin saya ceritakan semua kepada kita. Capek saya, izinkan saya mencari makan, izinkan saya mencari rezeki Allah dulu. Kakak saya sudah melarang semua, keluarga saya sudah melarang semua ini. Jangan lagi berpidato juga, jangan lagi menceritakan juga. Sudahlah, untuk apa lagi dipikirkan itu orang banyak. Pikirkan aja lah dirimu sendiri di sana. Kakakku bilang kayak gitu. Semua saudara aku bilang kayak gitu. Tapi nggak mau batin ini. Kakakku sampai nangis, sampai SMS aku terus menerus. Udahlah. Adik-adikku juga kayak gitu. Udahlah. Istriku semangat. Nah itu pula. Nah istriku semangat sekarang. Mainkanlah kalau kayak gini lagi katanya. Kan begitu. Nah, jadi dia pun sakit kali yang dirasakan dia dibikin syukuran itu dulu kan. Udah hampir dipecat dia PNS loh. Udah diterima dia pindah di sana, udah keluar SK pemberhentiannya, tinggal penempatan. Ditahannya 4 bulan lalu dikirimnya surat ke sini mengatakan ditolak kembali. Setelah istri saya ini terlunta-lunta tidak jelas di mana tuan apa yang kantornya. Bayangkan. Untung orang Pemda Padang bagus tidak dipecatnya karena dia tahu prosesnya kejadiannya semua. Masuk dia lagi kan.
balik ke Padang. 1 tahun lebih itu. Ngeri perjuangan ini kurasakan saudara. Tapi kalian nggak pernah tahu. Akan ada lagi yang mengatakan ngomong aja. Ya tentu ngomong, nggak mungkin aku berkuli ikut membantu beladang masyarakat itu. Itu pun kalau bisa aku beladang ke masyarakat itu. Kapan kita beladang bersama-sama? Kami tentu yang ngomong. Tugas kami itu ngomong gitu, menyampaikan. Gitu. Banyak lagi yang mau saya bahas. Bagaimana nanti seorang kepala daerah mau maju mencalon bupati itu masih tetap juga masih mengharapkan uang. Kita masyarakat ini sudah berubahkah hidup kita gara-gara uang itu? Tapi kan dari sudah saya batasi, masyarakat nggak bisa disalahkan. Karena memang mereka itu belum pernah merasakan betapa enaknya hidup didampingi oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka itu hadir ke tengah-tengah kehidupan. Ke tengah-tengah kehidupan ini artinya apa maksud kalian ini? Hadir di sampingnya gitu. Enggak begitu. Program dia itu menyentuh kehidupan mereka. Ini dibangun irigasi airnya nggak pernah ada. Saya pernah katakan dulu itu sama dengan bapak membangun kandang-kandang manci. Manci itu tikus. Tikus itu di tengah sawah. Nggak ada sumber air dibangun. Diangkat batu dibangun, bahkan sawah orang menjadi sempit. Tetap juga 1 kali 1 tahun orang bertani gara-gara mengharap hujan gitu. Sumber airnya nggak ada, kok dibangun apa ke sana gitu. Pasangan batu ke sawah sana gitu. Miliaran duitnya. Aduh, Sosor Gadong itu tengoklah yang jalan lurus mau ke Baru situ. Batu semua nggak pernah air itu, nggak ada pernah air. Bahkan menjadi sarang tikus. Saya sudah katakan bukan begitu membangun irigasi. Sumbernya dulu kita siapkan. Sumbernya dari mana? Ada air tanah, ada sumber air dari permukaan. Contohnya ada mata air. Kalau dari air tanah bisa saja kita pemompaan, pompanisasi. Dan sekarang sudah canggih, nggak perlu masang batu lagi, cukup pipa ditanam, pipa PE. Apaan? Nggak ada duit kita, APBN tarik. Banyak sekali itu sekarang dana APBN. Aku ikut tender juga, tapi cadangan aku baru siap tender 13 miliar di Damas Raya. Kabupaten Damas Raya, pipanya saja 8 juta 1 meter, Pak. HDPE yang 1000 mm. 1 meter apanya? Lubangnya sebesar bubusan itu, Pak. Itu pipa yang mau ditanam ke sana, Pak. Ke tengah sawah itu, Pak. Ditanam dia. Sumber airnya keluar nanti sana pakai pipa apa dia, pakai keran-keran gitu. APBN, di mana itu di kabupaten? Gimana caranya? DED tadi kepala daerahnya pergi ke Jakarta cari duit, bukan pergi ke Jakarta mencari backing supaya jangan masuk penjara akibat kita korupsi. Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Jadi jangan bilang nggak ada konsep. Ada konsep saya itu. Itu baru saya sampaikan ini melalui virtual ya, melalui ini apa namanya online kayak gini. Apalagi kalau saya buka nanti buku sikit-sikit saya tambah gitu. Kan gitu. Kita buka buku bersama-sama kita bareng. Orang-orang yang mengarang buku itu kan orang-orang yang duluan lebih pintar dari kita. Dibikinlah buku biar jangan hilang ilmunya itu. Itulah yang kita baca. Begitu cara cari ilmu. Oke ya, ini mamak saya juga sudah marah nih, berisik kali katanya. Ya kalau mamak kita, kalau di kami tulang ya, kalau di sini mamak tuh tidak bisa dilawan, tulang tuh tidak bisa dilawan, bahaya kita. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.